Halo Mams, pandemi ini masih berjalan dan belum terlihat akan berakhir dalam waktu dekat ini. Mams harus tetap kreatif dan inovatif ya. Mungkin ada Mams yang terkena imbasnya dan ingin memulai usaha atau hobi baru. Nutrijel berinisiatif untuk melakukan gerakan bagi Mams untuk memacu semangat. Semangat belajar, semangat saling berbagi juga. Dan saya, Yuliana Judias, bergabung komunitas gerakan ini untuk berbagi dengan Mams. Jelly Art sebagai inspirasi bagi Mams. Sebelum masuk ke alat dan bahan, saya juga akan bercerita tentang awalnya saya memulai hobi Jelly Art ini. Semoga membantu Mams ya. Awalnya saya melihat di YouTube, namanya Gelatin Art. Dan ternyata itu menggunakan alat-alat bantu yang harganya mahal loh Mams, 2,5 juta setiap setnya, dan itu ada banyak macamnya setnya, misalkan bunga ini satu set, bunga itu satu set, dan itu mahal ya kan. Saya coba juga berbagai macam bahan, mulai dari pasta makanan saya suntikin, whipped cream saya suntikin, dan berbagai macam merek agar-agar juga jelly. Sampai akhirnya saya juga mencoba jarum suntik. Berbagai ukuran saya coba, dari yang paling kecil saya sampai minta tolong di bidan tetangga saya. Karena waktu itu saya nggak tahu tuh harus beli jarum suntiknya di mana. Karena kalau beli di apotek nggak bakalan boleh, sampai sekarang pun juga nggak bakalan boleh ya kan. Nah lalu saya juga coba pakai sendok untuk bentuk kelopaknya. Memang sih Mam, yang paling mudah itu menggunakan tools. Namun kelemahannya adalah kita nggak bisa fleksibel nih membuat lekuk-lekuk kelopaknya. Dan akhirnya saya berpikir, kalau memang jelly art itu tujuannya melukis di dalam jelly, kenapa nggak menggunakan jarum suntiknya saja tuh sebagai alat melukis di dalam jelly. Dari sejak saat itu, saya berlatih tiap hari membuat goresan-goresan kelopak dengan jarum aja, satu jarum. Tiada hari tanpa menyuntik buat saya. Hasilnya saya jual, nitip di pasar. Saya jualnya nggak ngambil untung. Saya jual harganya seharga modal. Pikir saya waktu itu yang penting nggak mubazir karena saya latihannya tiap hari Mam. Dan itu bisa sampai 1-2 loyang tiap harinya. Toh siapapun yang melihat selalu takjub Mam, karena mereka nggak bisa membayangkan kan bagaimana masukin bunga di dalam jelly. Dan akhirnya setelah 3 bulan saya mulai mahir membuat mawar. Memang bunga pertama yang saya latih terus itu mawar Mams. Dan selanjutnya saya kembangkan latihan membuat bentuk-bentuk kelopak yang lain. Dan itu kuncinya cuma satu Mams. Kunci jelly art itu cuma satu. Kunci apapun sih ya, adalah tekun dan pantang menyerah ya. Jadi kita harus rajin latihan. Belajar dari kesalahan akan membuat yang lebih baik lagi. Maka dari itu, di video ini saya ingin Mams tahu bahwa usaha nggak akan mengkhianati hasil. Terus semangat latihan ya Mam. Ngomong-ngomong soal jelly art nih, sekarang kita akan bahas alat-alatnya dulu yuk Mam. Apa aja sih alat yang dibutuhkan? Alat-alat yang dibutuhkan adalah Mams, panci. Tuh, panci ya. Pancinya kalau saran saya Mams adalah panci aluminium atau teflon, jangan stainless ya Mams. Karena kalau stainless dia akan mudah gosong ketika kita masak ya. Lalu saya gunakan untuk mengaduk Mam, itu wajib menggunakan ini namanya balon whisk ya. Jangan pakai centong kayu Mams atau sendok sayur, jangan, nanti gumpal ya. Jadi kalau bikin jelly art atau puding apapun kita selalu menggunakan whisk. Lalu sendok dan garpu makan biasa ya, seperti ini Mams, biasa ada di rumah pastikan Mams, gampang. Setelah itu kita gunakan gelas ukur. Ini untuk mengukur berapa cairan yang akan kita gunakan ya. Jadi harus punya Mam, jangan diukur pakai gelas blimbing, nanti nggak presisi, hasilnya beda juga. Setelah itu yang wajib kita gunakan tentu saja adalah jarum suntik Mam. Ini jarum suntik ya. Nah jarum suntiknya, nih saya buka ya Mam. Jarum suntiknya ukurannya 10 mili, jarum suntik biasa Mam. Tuh ya. Nah, jarum suntik ini Mams bisa Mams beli di toko alat kedokteran, toko alat medis ya. Jadi belinya Mams jangan di
apotek gak bakalan boleh Mams, nanti dikiranya kita mau pakai buat yang nggak benar ya. Dan ukurannya 10 mili ya Mam. Kalau terlalu besar nanti Mam akan susah nyobeknya, terlalu kecil jarumnya ikut goyang ketika buat nyobek. Dan kita ada bahan ini loh yang namanya tools nih, namanya tools ya. Tools ini sekarang harganya murah Mams, tapi memang beda kualitas, tentu beda harga ya Mams. Ini toolsnya yang murah punya, ini nggak nyampe 100.000 Mams satu set gini ya. Sekarang gampang dibeli di Indonesia karena udah banyak yang bikin di sini ya. Nah, terus dan kita gunakan cup nih, cup gini. Nah, cup gini nih Mam untuk nuang sedikit-sedikit gitu, ngambilnya sedikit-sedikit. Juga tentu saja pewarna makanan ya. Nah, sebelum lanjut menjelaskan bahan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa jelly art ini asalnya dari Amerika Latin ya Mam. Tapi di sana bahan utamanya gelatin, makanya di sana disebutnya gelatin art ya, karena bahan utama gelatin. Namun di Indonesia gelatin ini kurang cocok dengan iklim kita yang panas. Gelatin itu Mam lumer di suhu ruang. Jadi saya uji coba menggunakan agar-agar dan jelly, dan akhirnya saya sangat puas sekali dengan bahan utama Nutrijel Sirsa sebagai kanvas bening dan agar rasa vanila sebagai isiannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan ya Mam. Bahan utama jelly art seperti yang saya sudah sebut barusan, kita gunakan Nutrijel Sirsa ya Mam sebagai kanvas, karena ini yang paling bening ya di antara varian yang lainnya. Jadi varian yang lainnya dengan merek Nutrijel yang ini ya, kita gunakan sebagai penambal. Jadi Nutrijel itu ada macam-macam Mam, ada rasa jeruk, leci, dan lain-lain. Itu boleh kita gunakan sebagai penambal. Tapi yang untuk kanvasnya yang paling bening itu adalah yang Sirsa. Nah, mungkin Mam juga akan berpikir Nutrijel yang nggak tanpa warna ada plain dan leci juga ya, juga kelapa muda itu juga nggak ada warnanya, tapi itu lebih keruh daripada Sirsa. Jadi Mam menggunakan Nutrijel yang Sirsa ya Mams. Oke. Nah, lalu untuk acidnya kita gunakan juga Mam, acid di belakang kemasan masukkan juga. Jadi itu bahannya ya. Nah, lalu untuk isi suntikannya tentu saja saya selalu menggunakan agar rasa vanila. Karena agar rasa vanila ini kelebihannya ya Mam, kalau kita nyuntik nih kan mungkin lama nih Mam, nggak selesai-selesai tuh ya. Agar rasa vanila ini tetap lembut Mam, dia nggak akan bikin macet di sini. Jadi agar rasa vanila itu the best deh pokoknya kalau untuk isi suntikannya ya. Nah, selanjutnya bahan lainnya tentu adalah susu, gula, itu gampang didapat ya Mam ya. Gula biasa, tapi gulanya memang saya sarankan adalah gulanya yang putih. Jadi jangan pakai gula yang agak-agak coklat gitu. Nanti hasilnya juga akan ngaruh loh Mam ke kanvasnya akan buram ya. Bahan-bahan ini sangat mudah ditemukan ya Mam, terlebih lagi Nutrijel yang bisa Mam temukan dimanapun juga ya, gampang banget. Oke, sehingga bagi saya dan bagi Mam semua, membuat jelly art itu semakin mudah karena bahan-bahannya enggak mempersulit ya. Cukup dengan 3 jam saja kita sudah bisa membuat jelly art. Bagaimana pendapat Mams tentang video perkenalan alat-alat dan bahan jelly art bersama saya? Makin tertarik untuk membuat jelly art ya Mams? Tunggu di video berikutnya ya Mams. Kita akan mengulik jelly art lebih dalam lagi dan memberi tutorial agar Mams bisa membuat jelly art sendiri di rumah. Dan selalu support gerakan Nutrijel ini dengan bergabung di komunitas jelly art Nutrijel. Yuk Mams, semangat!